warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah berkat rahmat, nikmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita semua termasuk ikhwanul muslimin walaupun dari Batu Raja ya Pak. Jauh sekali alhamdulillah masyaallah ya. Dalam rangka thalabul ilmi luar biasa ini. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dan siapa yang meniti jalan ya, menelusuri jalan di dalamnya menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan pintu ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang berlanjut Pak perjuangan ini Pak ya, mulai dari ayunan sampai yang lahat untuk ilmu itu tidak ada batasnya Pak. Iya, mungkin ada kemauan kita ini. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini, pagi ini di Masjid Miftaul Huda Kabupaten ini, sebagaimana biasa nanti kami lakukan. Jadi mohon maaf Pak, bukan nggak boleh, silakan Pak. Nanti acara Bapak lanjutkan. Akan membahas implementasi rujuk dalam pernikahan menurut hukum Islam, kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang berlaku di negara Indonesia. Kita ini kan berada di negara Indonesia, bukan warga negara Cina, bukan orang Thailand, bukan. Jadi harus mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Ya, jadi bagaimana ini rujuk dalam perkawinan ini sudah diteliti juga, penelitian juga di Universitas Bandar Lampung. Itu anak saya di nama Repa udah meneliti ya, kemudian dibimbing oleh Dr. Erlina SHMH dan Ibu Reka Hapsari SHMH. Nah, ini anak kandung saya yang meneliti bagaimana implementasi rujuk dalam perkawinan, karena ada hal-hal yang dilakukan oleh suami melakukan mentalak ya, mentalak istrinya. Para P2N atau KUA mestinya dalam khutbah nikah ini itu harus disentuh juga masalah faktor-faktor penghambat dalam membina rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Yang disampaikan itu yang bangi-bangi nih baik, si enak-enak wae, anu ngeunah-ngeunah wae anu disampaikan ke sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillahnya kan begitu kan? Iya. Tetapi nggak dijelaskan bagaimana faktor penghambat di dalam rumah tangga itu yang sering muncul ya, dan akan muncul gitu, karena pernikahan itu 1 hari, 3 bulan masih indah, semua indah. Begitu sudah lewat nanti masa ininya, masa honeymoonnya, baru muncul tuh karakter aslinya. Ya, iya baru muncul aslinya. Kalau dia emosional, akhirnya gini memuncak. Biasanya ini yang sangat berbahaya itu merusak rumah tangga itu karena emosional yang tidak terkendali, ya kan, masing-masing tidak menyadari ya. Akhirnya apa? Suami ini saking merasa kuasanya, karena amarahnya juga bisa juga emosi, akhirnya woi saya telak, saya ceraikan kamu. Ini sering kali disentuh. Bahaya ini, karena kalau sudah saya menjadi penghulu di Raja Besar Dunia ini 4 tahun Pak. Jadi saya praktek di lapangan syariat Islam, fikih Islam ini sudah lama melaksanakan kaitan hukum perkawinan Pak.
Jadi saya ceraikan kamu. Nah, jadi ini udah sampai 2 kali, 3 kali nggak sadar. Ya, kalau saya ceraikan sekali itu masih bisa rujuk Pak, selagi masa iddah, masa tunggu. Ya, banyak yang konsultasi. Waduh Pak, gimana nih? Saya ini udah mengatakan cerai sama istri saya. Dan sebab ini jatuh Pak, hukum ini ada hukumnya gitu Pak. Jadi mestinya belajar ini juga harus dikaji ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu ini secara mendasar Pak. Nantinya setelah ini nanti selesai Bapak cari buku fikih, buku tauhid, buku apa, diperdalam lagi, bukan berarti tamat selesai, belum Pak. Iya, cari guru-guru lagi khusus Pak. Ini yang masih pemula Pak ya. Saya mendorong kalau yang guru-guru ini mantap kerjaannya Pak. Ya kan, kalau Ustadz ini udah paham. Ya, jadi apa? Hati-hati Pak. Kalau dalam masa iddah masih bisa rujuk, aku kembali kepadamu. Gitu. Ya ini. Kalau sudah lewat masa iddah itu harus nikah baru Pak. Ini kadang-kadang udah mengatakan cerai talak 3 kali, seharusnya dia dinikahi orang lain dulu, ya kan, baru dia bisa nikah. Ini dia udah langsung campur lagi Pak. Ada aturannya Pak, rujuk ini gitu. Ya, menurut hukum Islam juga ada aturannya. Kalau udah talak tilu, tak Sunda nama, dia kudu dinikah ku batur dulu, ke orang lain dulu baru bisa nikah. Ini mah waduh, ini bahaya nih, ya kan? Ya, atau kalau jatuh talak 2 masih bisa rujuk juga, namun yang penting masih dalam masa iddah. Ya. Kalau udah talak 3 ini ya nggak boleh campur lagi Pak, harus dinikahin orang lain dulu secara murni, nggak ada permainan, ya kan? Baru dia nikah lagi. Maka hati-hati Pak ngomong rem ini cerai sama istri itu jatuh hukum Pak. Jadi hati-hati. Jadi ini kalau tata cara rujuk, kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya kita biasa ke penghulu Pak, datang ke penghulu P2N sana nanti akan dibukukan lagi. Ini secara formal. Tetapi kalau secara sendiri, siri karena dia tahu, udah diam-diam baik, aku kembali padamu. Nah, kalau masa iddah, aku kembali padamu udah cukup Pak. Iya, jadi suami istri lagi gitu. Kalau udah di luar masa iddah dia harus nikah baru Pak. Apalagi talak tilu, hati-hati. Nanti jadi haram terus dia kumpulnya. Hal-hal seperti ini Pak yang perlu juga kita kaji juga. Iya. Hadirin rahimakumullah. Sedikit lagi. Jadi ini saya ingin menjelaskan masa iddah itu apa Pak? Masa iddah itu adalah masa tunggu bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, ya. Maksudnya menikah kembali dengan laki-laki, sampai nikah kembali kepada laki-laki itu ada masanya Pak. Ya, dia mau cerai terus atau tidak. Ini namanya iddah, nanti bisa dibuka di buku fikih Pak. Perempuan yang masih haid secara normal iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Yang masih normal ini masih haid, ya kan? Jadi 3 kali suci, maksudnya suci, haid, suci, haid, suci, haid, atau dibalik, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah gitu Pak, dihitung Pak. Ya kalau dihitung nanti bisa 3 bulan gitu. Kemudian yang kedua, perempuan monopause atau belum pernah haid ini 3 bulan Pak. Kan ada perempuan sudah nggak men lagi tuh, gimana hitung 3 kali sucinya nggak bisa lagi, orang nggak men lagi, ya maka 3 bulan gitu. Perempuan ditinggal suaminya iddah 4 bulan 10 hari. Kalau dia meninggal itu jangan. Kalau laki-laki mah udah cerai ini besok kawin lagi Pak, orang lagi ada aja nikah lagi nambah.
kan rezeki ya. Iya, bagi yang mau, bagi yang kuat ya silakan aja. Ya, kalau dia mau capek, mau susah, mau apa, mau tanggung jawab, ya mau adil, walaupun mungkin mendekati keadilan, ya, iya, nah itu, ya bagi yang menambah ya kan, yang udah saya bilang kan berat biayanya. Kalau sekedar nikah gampang Pak ya. Perempuan sedang hamil idahnya sampai melahirkan. Tunggu Pak, kalau dia masih hamil tuh baru. Ya. Jadi masa idah itu lahir anak baru. Nah, ini. Nah, jadi hadirin para jamaah rahimakumullah, saya mohon maaf ya kan sudah 4 kali ya, saya menyampaikan ini. Jika lain hanya ingin mendapatkan ilmu yang manfaat juga disampaikan juga, bukan lain-lain. Jadi istilah para nabi itu dulu menyampaikan dakwah. Loh, orang nggak suka, orang ini kata Nabi, saya ini nggak minta upah, saya ini nggak minta bayaran. Sampai gitu Nabi kita ngomong sama orang-orang yang di sekitar yang tidak suka, Pak. Ya, iya, ya saya lillahi ta'ala kan gitu. Ya, ini prakteknya di dalam dakwah seperti itu. Nah, biasa Pak, ada yang mau, ada yang nggak mau, ada yang terima nggak terima, itu nggak aneh. Dari Nabi aja sampai sekarang masih Pak, apalagi yang namanya golongan ini banyak Pak di luar kita. Ya biarin aja, jalan aja Pak dakwah ini Pak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf Pak, mohon Bapak saya mungkin banyak menyampaikan hal-hal yang tidak baik menurut Bapak, saya mohon maaf dan saya ampun pada Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya silakan. Ini kita masuk tutup Pak. Kaitan rujuk. Perempuan kalau sudah diceraikan bagaimana? Rujuknya bagaimana? Ya, itu ada aturannya dalam Islam. Ada yang tanya Pak? Ya boleh. Siapa nama Pak? Epi. Bagus. Mau tanya. Ya. Ada dia belum keluar cerai, tapi dia menjatuhkan langsung talak 3 itu gimana? Langsung menjatuhkan talak 3. Istilah bahasa pantangnya gini. Iya. Yang angka 1 3 kasih sekalian. Iya. Loncat langsung. Langsung 3 ya. Iya. Ya. Ya ini bisa jadi dia sah Pak, bisa jadi Pak. Sah. Jadi langsung 3 niatnya dia ini langsung jatuh talak 3, dia rugi Pak. Tak kasih aba-aba lagi. Iya. Jadi maksudnya kalau mau kita mau memberikan pelajaran kepada istri, ya kan? Ya kan ada pisah ranjang dulu, pisah rumah dulu, pisah ini dulu, tahapan dulu Pak. Jatuh talak 1 dulu, jangan langsung 3. Nanti nyesel begitu hujan besar, ya kan? Waduh kawan nggak lagi, hanya, ya kan? Nyesel. Jadi diuji coba, dicobakan dulu, dites dulu, istrinya setia apa tidak, ya kan? Kalau udah sampai terus ini nggak setia, setiap tikungan ado ya sudah repot lah. Iya, jadi bertahap Pak. Kalau memberikan pelajaran itu tahap 1 dulu. Itu nanti bagaimana ini rujuk lagi, talak ini masih juga ini, ya dua. Kalau talak 3. Ya, tadi mungkin, tapi jangan emosional ya Pak. Kalau emosional itu juga jadi masalah kan. Jadi sadar, jatuh talak waktu secara hukum. Ya, ini salah. Iya, hati-hati. Nyesal nanti hujan besar begitu ini lagi turun balik lagi. Ya tahu. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi silakan. Nah, ini hal-hal penting dalam kehidupan membina rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah ini. Ya, jadi
bisa aja Pak, namanya godaan nafsu setan ya. Ya kita istri berubah pikiran, ya. Kita dakwah berusaha pikiran lagi, ya. Nah itu macam-macam. Belum bisikan lain tetangga, bisikan lain lagi, macam-macam lah. Ya, hidup ini kan semua ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, selamat di dunia wal akhirat, itu tujuan akhirnya itu. Ya, ya. Saya kira ini cukup bahasan kita pagi ini, semoga berkah dan manfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Pak. Ya. Silakan Pak. Silakan. Ya lanjut Pak Ustadz. Ya maaf kami nggak menyuruh itu. Kebiasaan dia.